Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah dalam rangka hari ulang tahun ke-96 GKJ Kebumen ini dengan bersama-sama mengambil saat teduh dan kita buka di dalam doa. Mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini Engkau izinkan kami untuk boleh menghayati kasih Kristus di sepanjang sejarah kehidupan GKJ Kebumen yang pada saat ini berulang tahun ke-96. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah syukur kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun ke-96 GKJ Kebumen ini sesuai dengan liturgi yang sudah Bapak Ibu pegang. Kepada umatnya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait pertama dan ketiga. Sungguh indah kabar mulia. Badai dan gelar lalat
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah syukur hari ulang tahun ke-96 GKJ Kebumen ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus berserta saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKJ Kebumen yang ke-96 tahun. Di satu sisi, hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, karena Tuhan Yesus telah menyertai dan memberkati serta menuntun perjalanan hidup GKJ Kebumen hingga genap usia 96 tahun. Tetapi pada sisi yang lain, situasi bangsa kita saat ini sedang dalam keprihatinan karena serangan virus corona. Oleh karena itu, marilah kita rayakan hari ulang tahun GKJ Kebumen ini dengan sederhana dan pada saat yang sama dengan penuh ucap syukur dan sukacita, karena kita mau berbagi berkat dengan sesama dan saling membantu di masa yang memprihatinkan ini. Kiranya Allah menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256, bait pertama dan bait yang ketiga, Kita Satu di Dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua untuk hidup di dalam cinta kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21 demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bercermin dari hukum kasih ini, marilah kita bersama-sama menyesali dosa kita di dalam doa demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi kafir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, sebab tulang yang Kau remukan bersorak-sorai kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbahaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali dosa dan pelanggarannya serta bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam surat Efesus pasal pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita nyatakan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami,
sehingga hidup kami boleh Engkau perbaharui dengan kasih karunia-Mu itu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami untuk boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, hati dan pikiran kami telah kami buka untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, saya ambilkan dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena di masa yang memprihatinkan ini kita masih diberi kesempatan untuk menghayati kembali akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang teranyam dalam sejarah kehidupan GKJ Kebumen hingga saat ini genap usia 96 tahun. Karena situasi dan kondisi, ibadah syukur HUT ke-96 GKJ Kebumen pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita benar-benar merayakannya dalam kesederhanaan dan kita tidak bisa merayakannya bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk benar-benar menghayati kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kesederhanaan dan keprihatinan. Karena ketika kita sedang mengalami penderitaan dan keprihatinan, bukan berarti Tuhan Yesus sudah tidak lagi sayang kepada kita. Jika kita perhatikan bagaimana sejarah kehidupan GKJ Kebumen, bukankah Tuhan Yesus setia menyertai dan menolong kita semua? Bahkan di saat-saat tersulit pun, kasih Tuhan Yesus itu tetap kita rasakan. Di saat kita mengalami masa kejayaan maupun masa yang biasa-biasa saja, bahkan di masa terpuruk sekalipun, Tuhan Yesus hadir dan menolong kita semua. Oleh karena itu, di hari ulang tahun GKJ Kebumen yang ke-96 ini, marilah kita hayati kembali setiap berkat dan pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bersama ini. Harapannya, dengan kita menghayati pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita semakin termotivasi dan bersemangat dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Terlebih ketika kita harus menentukan sikap dalam menghadapi situasi dan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini. Pertanyaan bagi kita semua, lalu apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini?
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menjadi bacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, kota Efesus adalah salah satu kota pelabuhan dan perdagangan yang besar pada saat itu, sehingga perekonomian masyarakatnya juga terus berkembang dan maju. Tetapi di sisi lain juga berkembang perilaku-perilaku yang tidak baik, antara lain percabulan, mencuri, berkata kotor, serakah, berdusta, maupun juga penyembahan terhadap dewa Artemis atau menyembah berhala. Nah, dalam situasi dan konteks masyarakat seperti itulah jemaat Kristen di Efesus hidup. Sehingga ada kemungkinan sebelum mereka bertobat dan percaya kepada Yesus, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercemar itu. Hal ini tersirat dalam Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24, di mana mereka harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Jemaat di Efesus adalah orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui suratnya, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus tetap teguh beriman kepada Yesus, menjaga keutuhan jemaat sebagai satu tubuh di mana Yesus sebagai kepalanya, dan juga untuk melakukan hal-hal baik sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Efesus supaya mereka hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk menerima kasih karunia Allah. Dalam hal ini Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka tetap rendah hati. Hal ini perlu agar mereka tidak jatuh pada kesombongan rohani. Karena jemaat di Efesus sudah menerima kekayaan rohani yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka dulu adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan kecemaran, bahkan juga menyembah kepada dewa-dewi Yunani. Tetapi karena kasih Allah melalui pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus, mereka dipanggil Allah untuk menerima kasih karunia yang membawa kepada keselamatan kekal. Mereka pun juga diingatkan untuk tetap lemah lembut, supaya mereka tidak terpengaruh oleh kerasnya hidup di tengah-tengah kota perdagangan dan pelabuhan yang besar. Sikap lemah lembut ini penting untuk dilakukan supaya terhindar dari perselisihan dan pertikaian dengan orang lain, baik dalam kehidupan bersama di jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula Rasul Paulus mengingatkan untuk tetap bersabar. Hal ini juga penting karena jemaat Efesus juga mengalami ancaman dan godaan dari nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan mereka. Mereka pun juga harus terus berjuang untuk melawan tipu muslihat iblis dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu baca di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan juga supaya mereka tetap teguh bersatu dan secara bersama-sama
menghadapi berbagai macam ancaman itu. Mereka harus menunjukkan kasih mereka dalam hal saling membantu satu dengan yang lainnya. Kesusahan satu orang menjadi kesusahan seluruh jemaat. Sikap ini sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan satu tubuh Kristus yang tetap memancarkan kasih Allah di tengah-tengah situasi yang serba sulit. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang telah saya sampaikan di awal, bahwa saat ini kita merayakan HUT ke-96 GKJ Kebumen di tengah-tengah situasi yang sulit dan memprihatinkan. Melalui sejarah yang teranyam dalam kehidupan bersama di GKJ Kebumen selama ini, kita yang telah dipanggil Allah untuk menerima kasih karunia-Nya, saat ini kita pun juga dipanggil untuk menyatakan kasih dan ucap syukur kita kepada Allah dengan hidup yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan juga saling membantu satu dengan yang lainnya. Melalui peristiwa pandemik virus corona ini, kita juga belajar supaya tidak sombong secara rohani. Karena pada kenyataannya, dulu mereka yang sombong rohani juga akhirnya banyak yang terkena virus corona ini. Banyak juga yang karena takut kemudian menjadi paranoid dan sensitif, mudah marah dan mudah terhasut oleh berita-berita hoax. Sikap yang lemah lembut dapat membuat kita tetap tenang dan menghindarkan kita dari segala pertikaian dan kemarahan. Menjalani kehidupan di masa sulit ini dengan kesabaran juga akan membuat kita mempunyai pengharapan bahwa masa sulit seperti saat ini pada saatnya nanti juga akan berakhir. Tetapi di sisi lain, masih banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi akibat serangan virus corona ini. Oleh karena itu, gereja dan kita semua juga terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan ucap syukur di hari ulang tahun ke-96 GKJ Kebumen ini dengan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik para tenaga medis yang membutuhkan alat pelindung diri, masyarakat yang masih membutuhkan masker, dan juga kepada saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Perbuatan baik ini mari kita dukung bersama-sama. Marilah kita wujudkan kasih kita dengan saling membantu. Kiranya kasih karunia Allah menolong dan memampukan kita untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih karunia, berkat, pertolongan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua di saat kami menghayati kembali akan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan GKJ Kebumen selama 96 tahun ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memanggil kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memampukan kami
untuk mewujud nyatakan panggilan pelayanan kasih ini dengan sebaik-baiknya. Ini kami ya Tuhan, ini gereja-Mu GKJ Kebumen. Sungguh kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saat yang berbahagia ini kita bersama-sama juga akan menerima persembahan pujian dari Bapak Ibu Majelis GKJ Kebumen. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Tuhan selalu membimbingmu dalam suka pun dalam derita, dewasa di dalam usia, dewasa dalam pelayanan, dewasa iman seluruh warganya, dewasa jiwa serta raga. Selamat ulang tahun, panjang umurmu, bertobat dan percaya marang Injil. Dirgahayu GKJ Kebumen, dirgahayu wahai gerejaku. Tangan Tuhan selalu membimbingmu, dirgahayulah dikau. Dirgahayu GKJ Kebumen, dirgahayu wahai gerejaku. Tangan Tuhan selalu membimbingmu dalam suka pun dalam derita, dewasa di dalam usia, dewasa dalam pelayanan, dewasa iman seluruh warganya, dewasa jiwa serta raga. Selamat ulang tahun, panjang umurmu, bertobat dan percaya marang Injil. Dirgahayu GKJ Kebumen, dirgahayu wahai gerejaku. Tangan Tuhan selalu membimbingmu, dirgahayulah dikau, dirgahayulah dikau. Jemaat disilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Allah yang telah memberkati kami semua di dalam kami hidup bersama-sama di gerejamu GKJ Kebumen hingga saat ini. Dan ketika kami bersama-sama menghayati kasih Kristus di sepanjang sejarah kehidupan GKJ Kebumen selama 96 tahun ini, kami sungguh bersyukur karena begitu banyak berkat dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan, dan juga kesetiaan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami bersama hingga saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang Maha Baik. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini tiada hentinya kami menaikkan syukur kepadamu. Dan terus berdoa, kiranya Tuhan boleh memakai kami semua, gerejamu, GKJ Kebumen ini, untuk menyatakan setiap karya dan pekerjaan Allah, cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kiranya keberadaan kami menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami, supaya nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati setiap majelis GKJ Kebumen untuk boleh mengelola dan mengatur setiap kehidupan bersama di GKJ Kebumen ini, untuk semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat dan sukacita serta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami saat ini berdoa kiranya Allah juga senantiasa menyertai setiap jemaat GKJ Kebumen yang hingga saat ini belum dapat beribadah bersama-sama di gerejamu. Tetapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi iman kami kepada Kristus Yesus, tetapi kami semakin terdorong untuk boleh menghayati kasih Kristus dimanapun kami berada, termasuk juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, sapalah kami dalam ibadah syukur HUT GKJ Kebumen yang ke-96 ini, di dalam ibadah kami masing-masing di rumah, kiranya juga semakin menolong kami untuk menghayati kasih Kristus. Dan kami semua terdorong untuk boleh saling membantu satu dengan yang lainnya, terlebih di saat-saat yang sulit seperti ini. Tuhan kiranya juga memberkati kami semua dalam persiapkan segala sesuatunya
dalam peribadatan. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang diadakan secara online. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang terlibat di dalamnya, baik para petugas maupun juga tim multimedia, untuk dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang prima ketika harus menjalankan tugas pelayanan ini. Sungguh Tuhan, kami hanya mohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya masa-masa sulit ini boleh segera berakhir. Saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan kiranya memberkati dan menghibur mereka sehingga mereka boleh bersemangat dan sembuh karena kasih dari Kristus. Terlebih bagi mereka yang terkena virus corona, Tuhan juga memberkati, terus memberikan penghiburan, kekuatan dan sukacita. Dan pada saatnya nanti Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Demikian pula memberkati para dokter, perawat yang melayani pasien virus corona ini. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat, berikan kekuatan dan perlindungan sehingga mereka tidak tertular dan tetap terus dapat menolong saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini. Berkati keluarga mereka masing-masing, kiranya boleh saling mendukung dan saling menghibur serta menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula Tuhan, untuk saudara kami yang terdampak secara ekonomi, Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Kau pakai kami semua untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan untuk para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk bersama-sama, bekerja sama, bersinergi dalam menangani virus corona ini. Tuhan kiranya melimpahkan hikmat sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu boleh mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kami semua. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan juga menolong kami semua di dalam berjuang bersama-sama melawan penyebaran virus corona ini. Tuhan berikan kesadaran yang baik bagi kami semua untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20-21. Yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya
Mari persembahan ini kita bawa di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami menunduk dan menyampaikan persembahan ini. Inilah wujud ucap syukur kami dan iman kami kepadamu. Persembahan ucap syukur kami dikala gereja kami berulang tahun yang ke-96. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami, pada gereja kami selama 96 tahun. Kiranya persembahan ini Engkau berkati, Engkau kuduskan, agar bisa kami gunakan untuk pelayanan kami di gereja Kebumen di sini. Berkati pula petugas yang mengelola persembahan ini, agar dapat menjalankan tugasnya dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami alat-Mu yang akan mengantar GKJ menjadi gereja yang berperan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita muji nama Tuhan melalui kidung pengutusan dari NKB 111, bait pertama dan bait yang kedua, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai mendaru, gelombang seman menghampas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasakan kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingatkan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua akan binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk mohon berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara
damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432 bait yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada hari yang sangat penuh dengan sukacita ini, kami Majelis GKJ Kebumen mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat GKJ Kebumen yang ke-96. Kiranya Tuhan mampukan kita semakin dewasa di dalam iman dan juga di dalam setiap pelayanan, baik di dalam kehidupan intern gereja maupun juga pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.